Kelihatan nggak ya yang di teman-teman online view-nya? Tapi nggak Kelihatan, Bu. kelihatan ya? Nah, maaf ya, manual hybrid nggak agak gigi. Itu testing ya, oke. Nah, ini ya teman-teman, suasana kelasnya kelihatan nggak? Sebentar. Bisa di speaker view di saya. Kelihatankah fokus ya? Nggak kelihatan ya? Nah. Ya ini ya teman-teman, mungkin yang online suasana kelasnya seperti ini. Kelihatan atau enggak nih? Mungkin dari teman-teman yang online bisa kelihatan ya background belakangnya. Ini kita di lab sih sebenarnya karena harusnya ini ya. Harusnya di lab cuman karena waktu ya teman-teman, jadi saya majukan untuk jadwalnya. Semoga terlihat. Saya taruh sini aja kali ya. Kemudian presensinya silakan teman-teman yang online untuk mengisikan dulu ya, yang di list dulu ya. Karena tadi beberapa teman-teman yang offline sudah mengisikan ya. Nanti saya update dari sana aja. Kemudian mohon maaf ya tadi settingannya agak lama. Kemudian ini untuk mana tadi portnya? Bentar ya. Oke, ini materinya saya taruh dulu aja ya. Untuk teman-teman yang online, sebentar ya. Materinya saya buat PDF dulu karena ada beberapa yang nggak ada office-nya. Silahkan teman-teman yang online untuk isi presensi dulu ya. Saya share materi yang PDF-nya. Cuma pakai ini doang. Bisa ke sini nggak ya? Wah, mana ya? Bentar. Agak seret. Bisa cabut ya? Biar daripada ntar saya itu ya.
Halo, tes. Yang di teman-teman online bisa terdengar suara saya? Bisa Bu, terdengar Bu. Terdengar, Bu. Sip, sip. Udah. PPT-nya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Oke. Kelihatan Bu. Maaf ya, yang ini agak settingannya tadi. Soalnya di sini nggak ada ini ya, maaf ya. Tadi saya set mau ke PC-nya, tapi ini ya HDMI-nya nggak langsung ini ya nge-view, jadi saya dual view ya. Nanti nggak apa-apa ya, maaf ya teman-teman agak rempong. Ini saya lanjutkan dulu. Oke, kita masuk di ini ya, SQL Join ya. Mungkin teman-teman tadi udah lihat ya videonya terkait SQL Join. Sebenarnya materinya mau ada sama view ya, sama SQL Join, cuman ternyata kalau view itu mendingan kita ini ya, belajar joinnya dulu, baru nanti view untuk nampilinnya. Kemudian kita masuk di SQL Join, ntar ya teman-teman karena dual view, jadi manual. Nah, di dalam operasi join di sini, kita akan mempelajari terkait bagaimana menggabungkan tabel. Karena kita masih di awal ya, kita testingnya nanti pakai 2 tabel dulu, nggak apa-apa. Karena nanti untuk join ini bisa kita sambung di pertemuan yang akan datang ya, karena cukup banyak versi jenis joinnya sih. Yang penting kita kenalan dulu deh dengan operasi join dulu. Nah, nanti di sini bisa menggabungkan, kalau untuk pertemuan kali ini, kita nanti coba untuk 2 tabel ya. Di sini kan ada 2 tabel atau lebih, nanti ada multiple ya. Jadi beberapa tabel sebenarnya. Tapi karena di pertemuan ini masih di awal, kita coba untuk 2 tabel dulu. Nanti berdasarkan pencocokan. Kalau di yang kemarin nanti mungkin kelihatan ya. Pakai ini aja deh. Nanti pas di code-nya pas lebih kelihatan. Bentar. Nah, kita geser di sini untuk opsi apa ya, jenis ya, macam-macam dari SQL Join. Di sini kita bisa lihat ya, ada inner join. Inner join itu ada theta join, equi join. Theta join itu berarti not equi atau not equal. Kalau equi kayak teman-teman yang kemarin sih, pakai sama dengan equal. Kalau not equal kemarin kayaknya teman-teman udah pada familiar. Saya ngecekin jawabannya dari teman-teman yang ini loh. Maaf ya, bentar. Audionya saya geser aja kali ya. Semoga aja kelihatan ya. Sayanya pendek, maaf ya. Jadi gini, not equal yang ini loh teman-teman. Tanda apa? Lebih besar sama lebih kecil. Kalau yang di kelas bentar ya, yang di online jadi kayak gini. Tandanya lebih besar sama lebih kecil, jadi di apa? Dipasangin gitu. Atau bisa juga kemarin saya ngelihat ada yang pakai ini. Tanda seru sama ini ya, sama dengan. Tanda terus sama dengan itu bisa menunjukkan kondisi not equal yang ini ya, yang theta join ya. Nanti bisa pakai ini atau bisa juga opsi kayak operasi ini ya, lebih besar, lebih kecil, kemudian lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu termasuk kondisi tidak equal, kecuali sama dengan lah. Equal itu cuma sama dengan. Berarti kalau not equal selain itu. Kalau yang di online kelihatan nggak ya? Jadi lebih besar, lebih kecil, kemudian ada lebih besar boleh, lebih kecil boleh, sama dengan ya. Lebih besar sama dengan, ataupun lebih kecil sama dengan. Kemudian kemarin saya lihat ini ya teman-teman, tanda seru sama dengan. Maaf ya agak berantakan di sini tulisannya. Ini saya pakai merah aja biar kelihatan.
Itu untuk tadi ya, theta ya, not equi. Kemudian kita bahasnya karena banyak, kita geser ke outer dulu, nanti setelah inner kita geser ke outer join. Di outer join kita nanti ada beberapa varian juga untuk outer join. Ada left, kemudian right, sama full ya. Di left itu sesuai namanya sih, left gitu. Jadi di kiri, nanti kelihatan kok gambarnya. Kemudian ada right, itu di kanan, kemudian full to all. Nanti kelihatan ada pakai diagram Venn, mungkin lebih enak sebentar ya. Bentar, saya geser dulu yang ini ya. Nah ini, kita belajar ini sih teman-teman. Mungkin masih ingat ya, pelajaran waktu sekolah, diagram Venn. Nah ini ya, mungkin visualisasi itu lebih mudah dibandingkan ini ya. Oke, apa narasi ya. Jadi inner itu nanti kita dapat irisannya. Jadi kita ngambil tengahnya aja. Kemudian kalau outer, ini masih kita pecah. Nah ini ada, nih kalau inner nanti yang tadi ada equal sama not equal tadi ya. Jadi kalau equal tadi kita pakai sama dengan, berarti not equal selain sama dengan. Nah di sini ya teman-teman yang bentar ya. Yang ini ya mungkin teman-teman yang online ya, kita belajar inner join tadi ya. Ada equal, ada not equal. Nah, kalau equal itu kuncinya sama dengan, kalau not equal berarti selain dari dengan sama dengan operasi selainnya. Kemudian yang outer, nah ini lebih gampang pakai gambar ya. Left ya. Kalau kita bicara left berarti kita ambil yang kiri. Misalkan A dan B, berarti semua dari A termasuk B, tetapi irisannya aja. Yang B-nya cuma irisannya doang. Itu pasti udah tahu sih kalau yang kita kayak mereview apa diagram Venn ya, matematikanya sekolah pasti udah tahu. Secara logiknya biar teman-teman dapat dulu sih. Nanti kita pakai apa SQL-nya ya. Kemudian kalau right berarti sisi yang satunya ya. Kita coba yang sampingnya berarti yang B ya. Berarti sama. Anggota A juga, tetapi hanya saja yang beririsan saja yang kita ambil untuk B. Kemudian kalau full udah tahu ya, fullnya pasti semua all. Di sini ya teman-teman yang full all. Oke, dari yang online ada masalah? Dari teman-teman online ada yang bermasalah? Kalau tidak saya lanjutkan dulu ya. Oke, sebentar. Ini kita masuk ke ini ya. Inner join ya. Inner join tadi ya yang di tengah ya. Di tengah irisan di sini di inner join nanti kita akan ini ya merelasikan ya dua tabel. Jadi tabel 1 dan tabel 2 kita nanti ambil irisannya. Nah, di sini mungkin teman-teman lihat ya yang PDF tadi udah masuk belum? Di leads ya. Tabelnya kita belajar dua dulu biar kenalan. Soalnya nanti bisa sih multiple, triple bisa atau more than gitu. Ya, ada dua tabel kalau sekarang. Jadi gimana kalau kemarin kita mainnya pakai where ya? Nah, ini bisa nanti combine gitu sih sama where. Mungkin lebih enaknya nanti kalau kita bahas ini ya, sintaksnya kali ya, sama praktiknya lebih enak ya. Maksudnya masih agak kerasa abstrak gitu ya ininya. Kalau menurut saya sih mungkin teman-teman enaknya dapat logiknya dulu. Jadi kita paling enak itu pakai gambar visualnya. Teman-teman nangkep konsep bahwa namanya inner berarti artinya irisan. Berarti kita cuma ngambil data yang ada di tengahnya aja gitu. Nanti mungkin pakai contoh lebih enak. Sebentar. Tadi yang PDF-nya masuk belum, Leads? Udah ada belum? Udah masuk, Bu. Oke. Maaf ya, tadi yang di sini nggak ada yang beberapa, nggak ada office-nya ya teman-teman. Jadi agak ada beberapa setting. Kita lanjut dulu ya. Terkait dengan inner join, di sini ada codingannya ya atau sintaknya. Kita lihat di sini ada select kolom from tabel 1 ya. Inner join tabel 2 kita ini ya terima apa namanya sintaks umumnya seperti ini. Jadi nilai kembalian itu adalah potongan ya tabel 1 dan tabel 2. Kita lihat ini. Kemudian pakai contoh ini mungkin lebih representatif. Bentar. Nah, ini ya. Contohnya di sini, teman-teman. Bisa dilihat ada tabel customer, ada tabel order. Ini ya. Kita pakai pointer sebentar ya. Ini ya teman-teman yang online ada customer, ada order. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Kalau di awal kita telah pelajari yang ini teman-teman, saya kasih tanda all syntax. Nah, kita pelajarinya kan masih select
customer ID, terus ini ya customer ID dari customer, order ID dari tabel order. Jadi ini ada 2 tabel ya. Dari 2 tabel, kemudian ada order date-nya. Jadi kita ambil ID dari customer, ID order sama ini ya, date atau tanggalnya ya dari pesanan tadi. Kemudian kalau kita pakai old atau cara lama, itu kan customer, koma order. Jadi ada 2 tabel kita pakai koma. Kemudian dengan adanya kita pakai join, nah agak sedikit berubah sih, strukturisasi aja sih. Di sini kan from customer, di sini ada statement inner join. Di online kelihatan nggak? Yang ini ya teman-teman. Inner join order ya. Tadi kan tadinya customer, order, nah kita pakainya ini, inner join order. Untuk struktur di bawahnya masih sama ya. Oh di sini teman-teman, perlu diingat juga. Kalau kita pakai inner join, itu nanti pasangannya sama on. Nah, gitu. Kalau kita biasanya kalau select kan ada where-nya ya. Kalau ini pasangannya sama on. Nanti yang biasanya kan ada beberapa join ya, jenis join. Nah, kalau join itu biasanya menggunakan on, tapi nggak apa-apa, bisa dikasih where juga sih. Tetapi lebih kalau untuk setelah setelah statement joinnya biasanya berpasangan sama on. Kemudian kita pasangin aja yang samanya. Kalau di awalnya kita pakai where ya, berarti ID dari customer yang di sini, ID customer sama dengan ID order ini. Yang di customer ID. Ini ya, yang 7.000. Di sini ya. Jadi customer ID ya. Nah, ini disamakan dengan di sini, teman-teman. Maka dengan coding tadi ya, kita dapat nih. Karena di sini ada ini ya, teman-teman. Permintaan untuk pengurutan order by customer ID. Kita urutin berdasarkan customer ID. Kita mulai di awal 4.000 ya. 4.000, maka di sini ini ya, order ID-nya keluarnya kayak gini. Otomatis dari ini ya, teman-teman. Kita tadi minta customer ID, ini customer ID, order ID, di sini order ID, order date ya, order date. Kemudian tadi ya, ada customer ID berarti dari 4.000, karena diurutkan ya. Baru di sini ketemu sama order ID-nya, di sini ya. Jadi dipasangin 4.000-nya, itu kan di sini ya. Order ID-nya di sini kebetulan ini teman-teman, 4.000 kan ya, berarti order ID-nya 4. Kemudian dia ngambil date-nya. Gitu sih. Jadi kayak mix ya, mix 2 tabel. Jadi di sini mungkin yang online, mohon maaf ya jadi double. Di sini teman-teman untuk customer ID, ini kita ambil ya. Kita tadi manggil customer ID, order di sini ya, ordernya ini. Kemudian order date yang ini ya. Kemudian dari customer ID ini ya teman-teman, customer ID ini kita cocokin dengan ini customer ID-nya. Misalkan di sini katakanlah 4.000. Nah, di sini kan ada 4.000 juga customer ID-nya. Nah, ini order ID kita cocokin, kemudian ini ya diperoleh order date-nya. Tapi teman-teman ini logikanya aja sih. Untuk SQL-nya kan teman-teman tinggal ini ya pakai, nanti dicoba. Kemudian untuk ini dulu ada yang ditanyakan? Kalau enggak saya geser dulu ya, karena ada beberapa varian join. Bu, saya mau nanya, Bu. Gimana? Yang pakai yang inner join itu sintaknya itu berarti yang tabel yang customer sama yang order itu bisa dibalik nggak, Bu? Jadi misal from order terus inner join-nya customer. Oh ini ya, oh from order ya, inner join-nya dari customer ya. Ini sebentar, select ini ya. Harusnya ada ini sih Mbak, biasanya kita pakainya kayak apa ya namanya, jadi di sini kan strukturnya kayak gini ya, apa namanya, primary-nya, utamanya itu kan kita punya customer dulu ya, ordernya. Mungkin kalau secara tesnya saya belum ngetes ya, kalau secara logika itu lebih kepada ini dulu deh, kita urutin dulu dari yang customer dulu ya, main-nya customer dulu kan di sini ya. Kemudian kita merefer Mbak, karena kita merefer tentunya tabel customer ini harus ada dulu, harus dipanggil dulu. Karena customer ID ini kan kita dapat dari sesuatu yang ada dulu gitu. Jadi kita merefer ke sesuatu yang ada gitu. Kalau misalkan kita ke order dulu, berarti kan nanti ini ya, apa? Tetapi secara ini ya, secara logikanya ya, logiknya. Tapi kalau mungkin untuk secara code failed atau enggaknya saya malah ini ya, mohon maaf ya, belum cobain ya. Kalau kita switch ya.
Itu mungkin teman-teman nanti bisa di testing ya kalau misalkan di switch. Tapi kalau logikanya kan dia harusnya order ini karena dia punya customer ID, dia harus merefer kepada customer ID yang sudah ada dulu gitu. Kalau enggak kan ini ya, maksudnya dia kalau kita katakan kayak apa ya, mengambil dari sumber ya kayak teman-teman apa namanya melakukan ini ya sitasi buku itu kan harus ada bukunya dulu. Kalau enggak logikanya kita apa yang kita sitasi atau apa yang kita gunakan untuk rujukan gitu sih. Untuk secara logiknya ya. Tapi kalau mungkin secara code saya kurang tahu. Saya jujur belum mencoba ya untuk ketika di switch gitu ya misalkan order sama customer itu kita switch itu seperti apa. Mungkin ini ya nanti teman-teman bisa coba ya gitu. Jadi karena saya belum ngetes sih untuk di sini, nanti nggak apa-apa silakan. Ini pertanyaan menarik juga sih. Mbak siapa? Mbak Zahra, Bu. Mbak Zara, Mbak Zara. Oke, terima kasih Mbak Zara. Jadi nanti apa namanya silahkan ya bisa atau mau dicoba dulu nanti silahkan dicoba ya untuk kalau misalkan di switch. Tapi kalau untuk logiknya itu sebaiknya sih karena kita merefer pada sesuatu sumber, sebaiknya sih urutannya lebih baik kepada customer dulu. Karena biasanya untuk strukturisasi sih baru si customer itu kan melakukan pemesanan. Kalau nggak ada customer-nya, bagaimana kita tahu pesanan itu dibuat oleh siapa gitu ya? Kalau apa berbicara logikanya seperti itu sih, gitu. Oke, semoga nanti menjawab yang apa nanti kita apa namanya sekalian dicoba mungkin. Oke, gitu Mbak Zara. Iya, Bu. Saya lanjut dulu ya materinya. Oke, nggak apa-apa nanti kita coba untuk cari jawabannya tadi. Kita lanjut di equijoin dulu. Equijoin di sini tadi ya sama ya. Equijoin tuh mirip kayak inner kayaknya. Ya, di nul aja sih Mas isinya. Isinya di nul aja. Tapi berarti ini ya set value-nya boleh nul, ya kan? Set value maksudnya waktu create-nya di situ kan boleh nul. Kalau boleh nul mau diisi nul kan nggak apa-apa. Maksudnya kosongan kan nggak apa-apa. Kan paham kan maksud ini ya? Oke, kita lanjut di equijoin. Equijoin sepertinya hampir mirip teman-teman dengan yang tadi ya untuk bentuknya ya. Di diagram Venn-nya kelihatan ya hampir sama kayak tadi. Kemudian hanya saja bentuknya aja sih teman-teman di sini ada where ya sama kayak kemarin kita pakai where. Kemudian di sini ada katanya kata join ya di sini ya. Di join-nya ada kata join-nya sih. Nah, di sini kalau equi itu lebih kepada ini teman-teman penggunaan sama dengan. Nah, sedikit berbeda dengan yang di sini. Kalau ini untuk contohnya saja nanti teman-teman bisa lihat. Ini untuk join-nya ya. Jadi di sini untuk equi join. Nah, equal aja sih teman-teman. Jadi sama ya. Jadi misalkan di sini ada tabel customer. Ini ya tabel customer, ada tabel saldo balance. Di mana kita mau melihat customer tadi punya nilai uang saldo berapa. Nah, otomatis kita menggunakan ya nomor account atau nomor nasabahnya ya. Nomor rekeningnya, maaf, nomor account itu nomor rekening, kemudian account number ini kan nomor nasabahnya. Kita cocokin aja sih pakai equal aja. Hampir sama seperti yang kemarin, kalau equal nggak terlalu ini sih. Kemudian saya masuk ke sini ya. Theta join, non equi join. Nah, di non equi join ini terserah sih teman-teman. Bisa pakai statement macam-macam, lebih besar, lebih kecil. Jadi ya, apa namanya? Tidak sama dengan. Nah, ini ada beberapa opsinya. Silahkan nanti bisa dicoba untuk yang apa namanya not equi join ya. Untuk not equi join di sini ada contohnya. Untuk yang ini pakai where biasa teman-teman. Kemudian ada juga yang ini ya, tinggal pakai kalau tidak sama dengan tadi ya statement ini ya apa namanya tanda seru sama-sama dengan sama lebih besar lebih kecil aja dipasangin itu berarti artinya not ya. Not. Iya, sama, sama. Kemarin kalau nggak salah di ujian ada sih yang pakai, saya agak lupa, Putri, ada cewek kok yang pakai ini, jawabannya udah pakai itu. Ada beberapa sih jawaban-jawaban dari teman-teman yang udah pakai, ada yang pakai ini juga bisa. Jadi kemarin ketika kalau nggak salah itu loh yang soal Erni Susanti kalau teman-teman masih ingat ya. Nanti kalau ada waktu nggak apa-apa kita bahas juga nggak apa-apa. Yang kemarin jadi teman-teman bisa state not itu dengan lebih besar lebih kecil atau tanda seru sama dengan.
Atau bisa kemarin kayaknya pakai note juga ya. Nul itu juga ada note nul juga loh. Jadi kalau teman-teman ada salah itu cek aja, kadang-kadang strukturisasinya bisa beda ketika kan kita bilang is not null sama tidak sama dengan ada yang bisa ada yang enggak gitu. Jadi biasanya kalau saya pribadi mending dicoba aja sih daripada kita ini ya. Ya gimana? Kondisinya kalau secara ini ya mungkin kalau wear itu kan secara umum pas ini ya kita pakai kayak di awal-awal itu ya kondisinya mungkin lebih kadang-kadang kalau menurut saya lebih fleksibel ini ya, lebih fleksibel wear ya. Karena di mana ini ya posisinya itu lebih enak. Kalau di ini kan agak bentuknya ini tadi yang kelihatan beda. Ntar kalau kita balik yang tadi biar ada perbedaan ya. Strukturisasi antara nah ini. Ini ada nggak? Ada inner ya. Ini wear ya. Nah inilah kelihatan ya perbedaan strukturnya. Jadi kita perbedaannya waktu kita combine tabel sih. Jadi antara customer sama order kita coba combine ya keduanya gitu. Nah kalau where di sini langsung sih mungkin agak lebih simpel ya. Nggak terlalu banyak ini ya. Tapi nanti tergantung sebenarnya kalau kita katakan apa ya? Kalau saya pribadi case by case ya sama tergantung teman-teman perintah dari soal kali ya. Jadi tidak jarang kan dia mengkhususkan. Misalkan dia minta tentang penggunaan harus ada implementasi join misalkan. Nah, teman-teman harus menggunakan statementnya join. Nah, kalau misalkan di sana pakai tidak ada ketentuan join, berarti teman-teman pakai default where aja biar berarti bisa gitu kan ya. Sebenarnya mungkin kalau teman-teman karena kita masih belajar ya, jadi tidak ada apa ya, maksudnya eh apa ya, ketentuan spesifik sih sebenarnya. Tinggal sebenarnya kayak nyamannya teman-teman menggunakan apa, ini salah satu opsinya gitu ya. Tapi nanti lihat juga kondisi ini ya. Misalkan kalau teman-teman dari soal ataupun nanti kalau untuk statement secara ini ya, apa namanya, pemakaian, kalau nanti itu ini ya teman-teman, kalau untuk mungkin kerasanya itu kalau 2 tabel nggak terlalu signifikan ya. Ketika kita pakai multiple, mungkin nanti yang pertemuan besok saya juga biar bisa explore lagi ya. Kaitannya kita pakai multiple misalkan 1, 2, 3 tabel gitu. Kita gabungin, itu mungkin ada pengaruh di ini kali ya. Kalau misalkan timing ininya, apa, processing timingnya, tapi kalau datanya sedikit juga nggak kerasa sih teman-teman. Jadi signifikan, apa, waktu pemrosesan pun nggak terlalu signifikan terlihat gitu, antara perbedaan pemrosesan pakai yang apa, join ataupun yang where ya. Jadi kalau menurut saya sih mungkin karena saya pribadi case by case nggak apa ya, belum belum ada ini ya, experience terkait beneran realnya ya Mas, maksudnya ketika datanya banyak dan ini apa, secara efektivitas mana yang dinilai jauh lebih baik ya. Mungkin karena saya bukan background-nya ini ya, database yang engineer banget yang terlalu ini, jadi mohon maaf ya saya belum bisa men-state ini ya, apa namanya, mana yang lebih rekomen. Tapi kalau saran saya mungkin menyesuaikan dengan, instruksi soal sama, opsional aja sih teman-teman. Kalau teman-teman nanti kan sudah belajar beberapa jenis ya, mana yang lebih konfi sih, mana yang lebih menurut teman-teman mudah ya untuk di apa, Eee, heeh, statement-nya lebih apa gitu. Iya, sama-sama. Kita lanjut dulu ya teman-teman, ada di tadi non-EQUI udah ya. Nah ini untuk non-EQUI, kalau non-EQUI itu ngelistingnya banyak sih. Nah di sini non-EQUI itu semuanya kayaknya di-listing teman-teman. Di mana di sini kan ya, kita pakai ada where-nya. Nah di sini, Hina 9 ini ya, 3 Hina, Mega, sama Gowri, ini diulangin lagi ya. Hina yang jadi Hina dipasang 9 ini ya, ID 3 pasang 9, 10, 12. Nah, ini nanti pasang lagi ya, ID 4 berpasangan 9, 10, 12. Jadi ada perulangannya cukup banyak ya di sini. Jadi ketika berpasangan sama beberapa ID kelas ya. Nah, kemudian kita masuk di left outer. Left outer di sini yang sebelah kiri ya. Kiri ini kalau di sini kayak kalau saya pribadi untuk basic kayaknya kita pakai ininya aja sih teman-teman. Kalau saya nyari case-nya itu apa ya, ada beberapa case jadi kalau yang di ini ya mungkin secara umum
nanti kita ngelihatnya ngambil di sisi kiri, tapi statementnya cuma tinggal ganti di join-nya sih teman-teman nanti. Jadi kita pakainya left ataupun right atau nanti full ya. Jadi cuma ngelihat di statement aja kalau untuk SQL-nya. Mungkin kalau di secara contoh ini, sebentar. Ini left ya. Kalau di left itu ini ya. Oh, untuk visualnya kan kita pakai tadi tabel customer sama tabel order ya. Kalau kita ngambil sisi left atau sisi kiri, berarti kita fokus ke tadi irisan tabel ya. Yang ini teman-teman, bentuk ininya aja. Mana? Ini ya, ini ya. Berarti kita fokus ke tabel 1. Nah, tabel satunya di sini berarti di sini customer-nya ya. Customer. Nah, di customer berarti kita listing semua customer-nya kan ya, masuk. Nah, ini listing customer-nya masuk ke sini karena kita fokus di A. Kemudian maka ini ya, irisan dari B yang order ID-nya mengikuti teman-teman. Nah, itu sih. Terasanya seperti itu ya. Jadi kita ngambil keseluruhan all anggota A. Ini paling kelihatan pakai representasi pakai ini aja deh. Nah, ini. Kalau kita ngelakuin left, itu kan berarti kita ngambil tabel semuanya yang A. Semua yang A, yang 1. Tabel 1 ya. Kita ambil semuanya anggotanya. Nah, kalau direpresentasi dalam tabel kayak gini. Ini mana ya? Nih. Nah, ini katakanlah ini A, ini B. Tadi ya tabel 1, tabel 2. Nah, kalau kita bilang tadi ya left, berarti kan tadi lingkarannya ada yang di tabel 1. Berarti kan ini teman-teman, list customer-nya. Ini kan geser ke sini kan. Nih. List customer-nya kan. Berarti all, semua dari A, datanya A, masuk ke sini kan ya. Nah, kemudian kita geser ke ordernya. Jadi ini yang online. Mungkin ini ya teman-teman. Jadi ini katakanlah ini tabel customer 1, itu tabel 1 ya, tabel order itu tabel 2. Nah, ini kita ambil dari A ya. Berarti kita listingnya keseluruhan anggota dari customer ID ditarik ke sini. Itu. Kemudian yang di sini berarti order ID-nya karena dia enggak semua, maka kita dalam artian bukan enggak semua ya, yang jadi semuanya harus tercakup tuh yang di customer ID ya. Jadi di order ID tinggal mengikuti hasil dari customer ID-nya gitu. Dimana kita coba merepresentasikan bentuk fan-nya tadi sih. Nah, ini sih tadi. Kayak gitu kalau dibentuk ininya. Tapi nanti kita coba pakai ininya dulu aja nanti biar teman-teman lihat contoh kasus gitu. Tapi belum saya ini ya, bukan yang masih perkenalan aja dulu deh. Ntar kita lanjut dulu. Ada right ya. Yang kanan. Geser yang ke kanan berarti yang tabel 2. Kita fokusnya ke tabel 2. Kalau secara codingan sintaknya sama ya. Tinggal kasih kata right di situ. Kemudian kalau dibentuk ininya sebentar. Nah, kalau di sini agak sedikit berbeda ya. Kita tadi kan ngelihat bentuk fan-nya begini. Berarti kita fokusnya di tabel 2-nya kalau right. Kalau di tabel 2 berarti kalau kita turunkan ke dalam kode ini ya teman-teman. Tabel 2 berarti tabel order. Berarti kita ngelis semua ordernya. Ini ordernya 1 sampai 5 masuk semua ya. Yang jadi utamanya ya order ID ini harus masuk semua. Nah, order ID masuk semua baru di sini misalkan ada kondisi ketika si order ID 5 ini nggak ada customer-nya. Nah, di sini ya udah ditampilin 0 aja. Gitu. Karena di sini main yang harus ada adalah dari order dulu. Baru nanti datanya tinggal mengikuti ya order date-nya based on order ID-nya. Kemudian kalau full berarti semua all ya. Ntar, kalau full berarti semua kita panggil ya. Di sini ada codingannya sama ya full. Cuman pergantian aja di sini kalau full. Nah, ini. Kalau untuk full tadi ya, jadi teman-teman combine hasil dari keduanya. Jadi kita listing tadi misalkan customer ID dari A kan all 4.000 sampai 9.000. Nah, di sini kan ada tadi ya, kondisi 0 tadi tetap terpanggil. Karena kita ngikut order ID-nya harus masuk semua. Ini kan 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5, di mana nanti dari ID customer ID 9.000, misalkan ini Johnson kan nggak melakukan transaksi ya. Nah, udah kita isiin berarti nanti 0.
Ini enggak kita ya, maksudnya kita tinggal memproses pakai SQL, tapi logikanya seperti itu. Teman-teman dapat logiknya sih, jadi apa namanya, lebih mudah untuk apa ya, memahami sih. Nah, nanti mungkin ini ya, saya share dulu untuk ini. Ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman yang online ataupun offline. Kalau enggak sih kita coba bareng-bareng aja biar Bu, saya mau nanya lagi, Bu. gimana? Ntar ya teman-teman. Gimana? Yang non equi tadi itu tuh logiknya gimana ya, Bu? Saya masih belum ngerti. Ntar. Non equi tadi atas ya? Ini ya. Maaf. Non equi ini ya. Jadi logiknya ini Mbak, mungkin contohnya ya. Kalau ini kita pakai where biasa, di mana lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan kuncinya ini. Kalau untuk non equi itu Mbak tidak boleh pakai sama dengan saja. Jadi silahkan bisa tidak sama ini ya. Ini itu adalah representasi tidak sama ya. Tanda seru sama-sama dengan, lebih besar lebih kecil ini tanda representasi tidak sama. Kalau sama dengan kan biasa ya sama dengan. Jadi ini kata kuncinya. Selain tanda ini ya sama dengan. Boleh lebih besar, boleh lebih besar, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan. Nah, itulah representasi not equi ya. Boleh kalau kita kemarin lebih familiar dengan where ya, hanya saja karena kita materi pembahasan terkait join, nanti silakan dicoba kalau misalkan kita menggunakan join gitu. Seperti apa? Misalkan ini ya. Ini berarti nanti ini teman-teman, kode ini membaca ketika select bintang ya, select all from city inner join country. Ini berarti ID dari country yang ada di city itu tidak sama dengan ini ya, country ID. Nah, nanti kalau ini mungkin ini ya teman-teman, hampir sama yang ditanyakan dengan Mbak Zahra tadi ya. Kita apa namanya, tabel utamanya itu di country ya. Di mana nanti city ini nanti akan merefer. Mungkin nanti di latihannya ada sih. Saya masukin juga yang city sama country ini nanti bisa dicobain nanti untuk melihat apa kalau tidak sama ya seperti apa. Kemudian tadi ya yang kaitannya dengan kita switch ya. Nanti coba silakan dicoba atau nanti juga saya coba ya. Nanti maksudnya untuk yang ditanyakan Mbak Zahra tadi ya. Kasusnya kalau misalkan kita coba switch itu gimana gitu ya, apa namanya posisinya. Karena kalau menurut saya sih secara logik ya, itu kurang ini sih teman-teman. Refernya berarti kan tidak ada ya gitu. Nanti silahkan dicoba aja. Berarti Mbak bisa menggunakan ini Mbak. Lebih besar atau sama dengan tapi digabung. Atau mungkin salah satu saja. Lebih kecil, lebih besar. Di mana tidak ada sama dengan ya equality-nya di situ. Maka itu namanya not equal gitu. Itu Mbak. Tapi Bu, saya Apa? masih nggak ngerti yang di slide berikutnya itu kenapa hasilnya bisa ada pengulangan-pengulangan gitu, Bu? Oh, bisa ini ya. Apa namanya? Ganda ya. Tidak equal dengan ini ya. Iya. Not equal ini ya. Hina kenapa keluarnya ini ya. Oh, ini ya. Nah, di mana where student ID kurang dari record ID ya. Ini ya. Nah, ini. Karena ini angkanya sih, Mbak, pakainya. Katakanlah misalkan di sini ya. ID-nya 3 nih. ID-nya 3 kan student ID ya. Kita merefer student ID. Katakanlah ID-nya 3, ini kan kurang dari ID 9 kan ya. Kurang dari 9, tentunya dia akan ditampilkan hina itu. Namanya aja ya, maaf ya. Nah, contohnya aja. Kemudian di sini kita lanjut lagi. Misalkan katakanlah 4, ini kurang dari 9. Kan? Berarti masih ya. Masih ya. Kita masukkan ke sini lagi. Kemudian 6. 6 ini kurang dari 9. Maka kita data juga. Karena kondisi ini masih terpenuhi kan. Ada where-nya kan di sini. Maka dipanggillah ini. Kemudian kita cek lagi Mega ya. Mega ini ID-nya 4 kurang dari ya. Ini ya. 9. Nah ini. Kemudian dia kurang dari 10. Kurang dari 12. Otomatis dia di listing. Hina Mega Gori lagi. Tuh. Kemudian Gori ya. Nah ini ya. Maka dia ini ya teman-teman. Gori ini kan 6 ya tadi ya. Kurang dari ya. Karena kurang dari sih posisinya dia memenuhi kondisi. Maka yang terpanggil ini ya. Data-data yang sesuai ini sih request-nya. Permintaannya. Mungkin ketika nanti misalkan not ya. Katakanlah not equal. Teman-teman misalkan menggunakan lebih besar. Nah, lebih besar itu yang keluar seperti apa gitu atau tidak sama dengan. Nah, itu bisa nanti karena not equal itu opsinya banyak ya. Tadi kita tahu tidak hanya satu ya. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar tidak sama dengan, bisa tidak sama juga bisa ya, tidak sama tadi yang pakai seru sama lebih besar lebih kecil gitu ya. Nah, itu
refer hasilnya bisa beda-beda juga gitu. Nah, ini sebenarnya tergantung kondisional ya, nanti misalkan teman-teman diminta untuk memunculkan misalkan data-data yang dengan nilai tidak sama dengan sekian ataupun dengan ini ya, tidak ada di grup atau mungkin sesuatu hal yang ini ya, apa namanya, lebih besar atau lebih kecil. Biasanya tergantung statement dari soal ya, gitu. Nggak apa-apa nanti perlahan-lahan kita bisa ini ya, apa menyesuaikan ya. Mungkin nanti lama-lama juga kita bisa ini ya, dengan apa istilahnya latihan nggak apa-apa, nanti kita coba ini ya, nanti sedikit demi sedikit semoga bisa lebih ini ya, apa lebih paham gitu. Itu Mbak, nggak apa-apa diinin dulu. Bu, Gimana? Putus-putus. Maaf. terakhir Bu, jadi kalau misal ID-nya beda dari tabel satu ke tabel yang lain, itu berarti bisa pakai yang non-equi, Bu? Non-equi, ya. Maksudnya dalam artian gimana, Mbak? Yang ada dua tabel. Kan Dua tabel ya ada misalkan. tabel student sama record. Mm, Nah, itu kan ID-nya beda-beda ya, Bu. Nah, itu berarti kebetulan ID-nya beda-beda, betul. nah, berarti itu bisanya pakainya yang non-equi kan, Bu? Kalau yang equi kan nggak bisa. Kalau ya, equi-nya karena nggak ada ya. Di Iya. sini. Ya, betul-betul. Ya. Karena Iya, kebetulan aja contohnya ya, kadang-kadang kita tergantung contoh ya. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke, mungkin seperti itu gambarnya, nggak apa-apa, nanti dicoba ini dulu, apa mengenal hasil representasi dari ini ya, joinnya. Ya, silakan. Oke, kita lanjut dulu ya untuk ini LKP-nya. Silahkan dicoba. Maaf ya, tadi belum saya share. Nih saya share dulu LKP-nya. Sebentar nih teman-teman. Ya. Bentar ya teman-teman untuk ininya. Soalnya saya bikin PDF aja teman-teman biar apa yang di sini bisa download. Nanti silahkan teman-teman pakai converter atau mau ini ya. Atau saya double aja, nanti ada PDF, ada Word-nya sama sih teman-teman untuk ini ya soalnya. Sebentar ya, karena agak double, maaf ya. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman agak dianggurin. Karena bareng sama yang di kelas ya. Sebentar. Ini saya share dulu. Ini ya. Bentar ya. Agak lama di saya. Bentar ya teman-teman. Teman 10. Oke. Sini pertemuan 10 ya. Oke. Oke. Kelas D ya. Sudah masuk di list teman-teman, silahkan dicek untuk latihannya seperti biasa. Filenya ya, astagfirullahaladzim, maaf, itu filenya ya, tempat pengumpulannya malah saya belum bikin, maaf ya, aduh lupa. Maaf ya, salah itu. Ntar kalau bisa didownload dulu aja, nggak apa-apa lewat situ. Ntar saya bikin ini ya, tempat ngumpulinnya. Astaga, saya lupa malahan. Maaf ya. Salah. Ini ya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Karena ini pertama ini teman-teman double apa ya, online sama offline ya. Jadi kayak lebih hektiknya, kayak lebih kerasa ya. Dibandingkan kalau misalkan kita ini ya,
Online aja kan semua bisa ini ya. Ada 2 sedikit agak ini ya teman-teman. Mohon maaf ya, agak kurang fokus. Bentar, LKP ya. LKP 6. Yang bisa download di soalnya nggak apa-apa. Ini saya tempat submissionnya aja sih. LKP 6, LKP 10 ya. LKP pertemuan 10. Kelas D. Nanti silahkan dikumpulkan seperti biasa. Kelas D. Ini ya filenya. Tadi saya taruh di luar itu jadi file biasa ya. Ini yang pakai apa? Tugas ya. Assignment. Ini nanti seperti biasa ya. Seminggu gitu atau mau ini? Ini mau langsung dikumpulin atau ini sebentar LKP-nya mau langsung jadi atau seminggu seperti biasa? Oh ya udah. aja Bu. Kali aja ada yang itu ingin eager langsung gitu. Gimana ya? Toilet di pojok ke sini ada nggak? Di sini ke kanan, keluar ke kanan. Iya, paling ujung. Jadi kalau toilet biasanya teman-teman nyari yang ini ya, masing-masing gedung pojok gitu. Ini. Ya? Apa? Oh iya iya. Nah. Silahkan. Mau dikumpulin sekarang semuanya? Semuanya. Oh, saran Mas Rahman semuanya teman-teman gimana? Seminggu Bu, seminggu. Waduh Bu. Seminggu aja Bu, seminggu aja Bu. Oh iya yang di online seminggu teman-teman yang di online. Gak apa-apa Bu kalau yang Nggak apa-apa offline ya. mau hari ini gak apa-apa Bu. Yang biarin yang aja. yang offline katanya mau hari ini nggak apa-apa gitu. Oh ya. Ini teman-teman yang online bilangnya nggak apa-apa kalau mau hari ini gitu. Bentar ya. Jadi saya kayak biasa aja deh. Bentar. Karena kita jam 10 ya teman-teman saya majuin ya ininya. Tapi sama hari Selasa juga. Bentar ya. Ini saya kasih satu aja ya submissionnya ya biar nggak bingung. Kemudian ini ya yang dokumen itu sebenarnya teman-teman bisa save ini ya. Nanti tuh TXT dulu habis itu dibikin dokumen aja nggak apa-apa. Di save dokumen. Bentar. Bentar ya teman-teman. TXT juga nggak apa-apa. Cuman kadang kayak kemarin tuh saya ngoreksi yang hasil teman-teman ya UTS itu nggak bisa saya tandai sih teman-teman. Astaga ini ya bentar ya saya salah ininya tadi. Ini untuk dicek dulu teman-teman. Silakan cek listnya ya. Maaf untuk apa hasil itunya soalnya latihannya. Seperti biasa cek dulu listnya. Tadi malah saya bikin itu ya double. Di situ yang ini teman-teman. Yang di bawah sendiri sebentar ya. Silakan Ibu dicoba. dari TXT diubah ke apa Bu? Nah ini buat ngumpulin ya teman-teman yang kemarin itu pengalaman UTS. Nah silakan dari teman-teman save aja TXT biasa yang kayak kemarin nggak apa-apa. Habis TXT itu teman-teman buka aja pakai di situ nggak ada wordnya ya di teman-teman ya yang di ntar disimpan TXT dulu. Habis itu sebelum submit itu teman-teman ini aja dibuka pakai Office yang Word-nya. Habis itu save-nya pakai Docs aja nggak apa-apa. Mau Docs atau PPT, PPT PDF. Tapi lebih enak ini aja, Docs aja. Kadang di Docs itu saya enaknya bisa kasih highlight yang mana yang salah gitu. Kalau pakai TXT saya nggak ada warnanya sih. Jadi mix ya antara kode yang ada yang salah atau ada yang kurang saya nggak bisa ngewarna kalau pakai TXT. Kemarin kepasan koreksi yang UTS kemarin sih teman-teman karena codingnya banyak itu daripada saya salah biasanya saya convert dulu ke Docs jawaban teman-teman. Ini belum saya bagi ya malahan yang ini. Untuk hasilnya sebenarnya udah yang UTS ya, cuman belum saya tambahkan sama yang keaktifan ya teman-teman yang kemarin. Karena kan saya janjiin untuk ada penambahan ya untuk yang aktif ya, karena itu masih nilai mentah dari nilai teman-teman, jadi saya ini belum saya gabung ya. Silakan untuk LKP-nya bisa dicek dulu di list-nya. Bentar. Bu nilainya bagus-bagus nggak Bu? Bagus-bagus sih Mbak. Yang paling ini berapa ya? 80-an apa ya? Yang paling itu aja 80 kok. Yang paling kemarin jadi gimana? Dikerjain
Nah, jadi gini aja, yang pakai PC dikerjain di situ, disimpan aja pakai TXT biasa nggak apa-apa. Tapi nanti tolong ya waktu sebelum submit, misalkan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, nanti saya yang convert nggak apa-apa. Kalau misalkan ini nanti silakan di iniin aja teman-teman TXT yang udah di save, itu nanti teman-teman buka pakai Word, kemudian save lagi, tapi docs ininya ekstensi filenya. Jadi nanti biar saya kasih highlight atau apa yang ada yang salah misalkan gitu. Silakan. Nggak PW mungkin. Ada ini nggak? Apa? Oh, kalau pakai cloud atau ini nggak apa-apa sih. Kalau teman-teman nggak bawa flash disk disimpan pakai cloud nggak apa-apa nanti jawabannya, atau mungkin mau pakai flash disk atau pakai laptop sendiri silakan. PW-nya teman-teman aja, santai aja. Silakan. Yang penting teman-teman nyaman. Silakan teman-teman nanti ini ya, kalau teknisnya ini ya teman-teman, karena kemarin waktu UTS ya jawabannya cukup banyak, jadi nanti silakan teman-teman yang online itu jawabannya save dulu .txt, misalkan kayak kemarin ya udah save txt, silakan nanti file txt-nya itu dibuka pakai ini Word atau word processor apapun, nanti terus di save lagi teman-teman pakai docs. Kalau bingung ya udah nggak apa-apa txt aja, tapi kalau bisa silakan. Jadi nanti sekalian bisa saya tandain teman-teman, kalau salah tuh saya kasih highlight gitu, biar nggak mix ya antara yang benar sama salah gitu. Kemarin soalnya pengalaman yang UTS tuh jawaban teman cukup banyak ya, kadang-kadang yang kurang di nomor berapa gitu kan kelewatan, makanya saya kasih warna gitu di situ. Mungkin belum saya share ya ke teman-teman, sebenarnya udah selesai untuk UTS-nya, hanya saja ada penilaian terkait keaktifan itu belum saya tambahkan sih ke ke komponen ya. Jadi masih nilai mentah dari UTS, nanti teman-teman yang aktif kan ada sedikit penambahan poin. Nah, itu yang belum saya tambahkan, jadi belum bisa ini ya rilis skornya ya gitu. Tuh, silahkan dicek dulu. Itu sama aja ya antara doc sama PDF-nya. Silahkan dicoba dulu untuk seperti biasa untuk latihan. Bisa diakses kan ya teman-teman yang online? Semoga nggak ada masalah sih. Bisa, Bu. Silahkan ya dicoba Bisa dulu. diakses, Bu. Tadi saya ini sih teman-teman itu baru bikin ya. Jadi silahkan. Sebenarnya ada di itu strukturisasinya, nanti silahkan disesuaikan, dicoba dulu deh. Ya, pakai. Kalau date sih ini aja, langsung aja nggak apa-apa. Langsung bisa nggak? Kalau pakai petik, maaf, date-nya pakai petik tapi nggak harus pakai strip, nggak apa-apa. Maksudnya nggak harus dipisah antara month sama year dan kawan-kawan, itu maksudnya ditulis langsung nggak apa-apa, tapi pakai petik nggak apa-apa. Iya, sama-sama. Oh iya, tadi ada tanggal ya di ininya ya, struktur itunya. Yang nomor 1 ya, yang kasus 1 ya, ada date-nya. Ini teman-teman, silahkan dicoba dulu latihannya seperti biasa ya. Nanti silahkan dikumpulkan kalau udah selesai.
Iya. Bu, saya ingin nanya nomor 6, Bu.
Yang di insertnya ya Bu. Coba lihat. Oh, boleh. Bentar ya. Yang di tabel itu apanya ya? Yang di inner join, ntar ini aja Mas, kayak tadi ya. Misalkan di oh iya, monggo silakan, nggak apa-apa. Jadi ini Mas, pakai yang ini tadi ya. Misalkan inner join. Nah, iya. Nah, ini kan kalau di sini tadi customer ya. Ini kan
customer ID di sini ada apa namanya customer ID di sini. Ditanya dari ID-nya, departemennya. Jadi kita samain departemen ID. Departemen ID dari tabel ini kita samain departemen ID dari yang ini. Departemen ID dari ini. Dari tabel yang Nanti yang ininya, ini selectnya apa? selectnya mau all boleh, select all boleh dari 2 ya berarti select itu. Tapi kalau misalkan mau di ini juga nggak apa-apa. Misalkan katakanlah mau yang apa ID dari ini ya, ID dari customer dari employee, kemudian nama, kemudian misalkan katakanlah dia ini ya, berarti di sini order ya, berarti di sini yang sama departemen name misalkan, kan dia langsung ketemu. Misalkan katakanlah ini ya, Alan Smith, nanti dia di departemen apa? Dapat nggak? Berarti di sini yang apa? Ini kan kita sama ini pakai ini. Ya, misalkan departemen ID-nya ya. Nah, ini kan ada kan departemen ID di sini kita sama ya. Ini kan ada departemen ID. Nah, nanti kan departemen ini bisa juga merefer ke ini yang 1 2 3 4. Berarti nanti kalau misalkan katakanlah ini kita munculin apa employee itu dengan ini bukan lagi departemen ID, tapi kita manggilnya departemen name. Ini kan bisa ya. Jadi kita munculin misalkan katakanlah employee ID, employee name, employee DOB sama ininya departemen name. Karena kita makainya ini. Kalau ini customer ID kita pakainya departemen ID sama dengan ini apa namanya ini departemen ID tapi yang di departemen gitu. Nanti diurutin berdasarkan katakanlah berdasarkan ini ya employee ID. Nah, jadi coba Belum sih, cuma bingung aja istilahnya. Masih itu ya? Di Word kan cuma tampilin itu doang. Jadi kalau di sini ya misalkan katakanlah ini ya ID, berarti kita samain aja ya misalkan ya katakanlah di sini customer berarti kita employee ID misalkan. Kemudian order di sini berarti employee ID kita pakai nama aja ya biar nggak bingung ya. Nama employee name kita kasih, dari employee kita kasih name-nya, habis itu langsung aja mas yang ini nggak usah aja employee DB ini kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting, kita masukin aja katakanlah departemen. Jadi mas munculin 3, habis itu from pertama tadi siapa employee, kemudian ini full ya. Nah, ini kita lihat tadi ya inner ya. Nah ini tadi kita sampai employee, kemudian inner join yang satunya berarti si departemen ya. Nah ini nanti on, berarti kita masukin onnya tadi ya employee departemen ID sama departemen ID yang ini departemen ID-nya. Kemudian di order by employee itu contohnya sih gitu. Coba dulu kali ya. Ya, ini employee ID. Kalau customer anggap aja ini kayak representasi employee ya. Employee terus nama, habis itu satu lagi Ini departemennya. oh ya. Kan dia tahu nanti sih misalkan katakanlah karyawan ini dia kerja di departemen apa gitu, nggak lagi kode gitu ya. Kalau di sini kan bentuknya tadi masih 1 2 3. Berarti harusnya dia keluarnya kan ini misalkan dia kerja di human resource misalkan gitu ya. Berarti kan 1 berarti human resource kan ya gitu. Coba dulu kali ya biar lihat dulu.
Dari teman-teman gimana yang online? Ada masalah? Bu, izin bertanya, Bu. Itu yang nomor 6 gimana? Nomor 6 yang inner join ya? Ini inner join. Iya, Bu. Itu apa aja ya, Bu, yang ditampilkan? Nah, inner join di sini boleh semua, Mbak. Boleh mau ini ya, apa namanya? Employee ID, kemudian employee name sama ini ya, date of birth ini boleh. Atau langsung aja ID, name sama ini apa? Name, departemen name. Departemen name-nya aja nggak apa-apa. Jadi kita tahu kan nanti misalkan karyawan 1, ID 1 itu dari departemen mana gitu. HR misalkan gitu. Jadi langsung gitu. Oh, oke, Bu. Paham kan ya? Untuk yang nomor selanjutnya seperti itu juga atau gimana ya, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Jadi atau kita samain aja kali ya, biar ini ya, biar seragam gitu ya. Bu, saya juga mau bertanya, Bu. Oke, Bu. Oke, gimana? Mas Dias? Iya, terdengar Mas Dias? Saya mau bertanya, Bu. Itu yang bagian inner join-nya kan saya sudah nyoba, Bu. Tapi keluarnya yang employee ID kelimanya nggak keluar, yang Peter Bener, Peterson-nya. iya, Peterson-nya nggak keluar, betul. Peterson-nya nggak Itu mau keluar, mastiin, saya betul. takut salah. Bener. Jadi kita seragamin aja kali ya, biar ini ya. Oh iya teman-teman, jadi diseragamin aja ya yang ditampilin itu employee ID untuk yang inner join, kemudian employee name, kemudian date of birth-nya itu silahkan kalau disertakan, kalau enggak yang jelas nanti langsung ada departemen name-nya ya. Jadi kita kelihatan, misalkan katakanlah siapa tadi nomor 1 ya, Alan Smith itu dia kerja di departemen mana gitu. Bukan lagi kode 123, tapi langsung keluar dia di human resource gitu. Paham nggak? Jadi kolomnya aja sih. Kolomnya kita seragamin gitu, biar daripada bingung ya. Misalkan tadi yang pertama tuh kan ada ini ya, ini aja deh, nggak usah coret-coret. Nah, mana tadi kelihatan nggak? Oh soalnya di sini nggak ada ya. Ntar ya, maaf ya teman-teman yang online. Ntar saya ini tukeran yang bersih dulu. Yang di sini. Ini ya teman-teman, aduh malah. Jadi kita seragamin aja ya, yang dimunculkan ini ya. Nanti employee ID, employee name, DOB, ini opsional yang DOB-nya. Tapi yang jelas ada departemen name-nya. Untuk munculin yang ini, yang di-select waktu inner join ya. Yang penting ini, departemennya name-nya aja mas, nggak usah pakai ID. Jadi cukup yang dipanggil ya. Jadi kita seragamin aja karena di situ saya nggak spesifik ya, kurang spesifik ya. Jadi agak bingung. Jadi yang dimunculin silakan pertama employee ID, kemudian name, DOB ini saya sifatnya opsional aja. Tapi kalau mau silakan, kalau nggak apa-apa. Tapi yang wajib ada departemen name habis itu, gitu. Terus habis itu silakan kayak codingnya yang ini tadi, yang apa? Contoh tadi ya, customer sama itu. Pakainya ini teman-teman. Departemen ID-nya nanti biar ini ya. Di sini kan masih kode tuh 1, 2, 3. Nah, di situ nanti teman-teman nampilinnya ganti jadi departemen name. Jadi nanti keluar si Alan Smith ini kerja di departemen 1. Departemen 1 tuh apa? Ini ya. Human resource ya, gitu. Bu, saya mau nanya, Bu. Gimana Mas? Saya nomor 7 udah terlanjur nggak pakai employee ID, tapi departemen name-nya ada. Nomor 7, itu yang not equal ya? Not equal tadi gimana? Tidak pakai? Jadi yang saya tampilin cuma employee name, departemen ID, sama departemen name. Sama departemen name-nya? Nama? Ya udah nggak apa-apa. Terus juga saya nomor 6, saya select semuanya, Bu. Nggak apa-apa, select semua nggak apa-apa. Ya, yang tadi udah terlanjur select semua, nggak apa-apa ya. Jadi karena di situ saya nggak spesify ya, apa soalnya maksudnya mana yang harus ditampilin gitu. Silahkan ya. Tapi semuanya itu harus ada departemen name kan, Bu? Yang penting nanti ada departemen name-nya. Kuncinya di situ ya. Karena kan saya di sana pengen teman-teman ngelihat ya. Di situ pegawai itu ya, employee name itu nanti dia akan employee ID
sekian dan employee name itu akan bekerja di mana gitu. Tanpa ini ya, kita menghilangkan ini sih pengkodean itu biar lebih terlihat ininya ya. Apa departemennya sih itu. Oke, tadi gimana? Maaf ya. Karena bareng di kelas online. Ibu. Gimana Mbak? Maaf ya ini. Ibu yang di kasus 2 juga ada yang inner join itu disamain disamain juga apa enggak? Yang kasus 2 ini sama, jenisnya sama Mbak. Itu cuman versi lain aja sih biar teman-teman nyoba. Maksudnya Berarti sama enggak ini. ya itu yang nanti yang dikeluarin mau disamain semua atau kita bebas saja? Bebas aja sih sebenarnya kalau yang yang kedua. Ini yang kedua Iya, mau Bu. disamain. Oke, kalau disamain sebentar ya biar sama gitu ya. Oke, yang Bu, saya juga ingin menanya lagi, Bu. Maaf. nggak apa-apa. Ini tadi ya biar Yang sama. tadi yang bagian iniannya apa? Bagian equix ya yang teta, sorry maaf. Apa? Maaf? Soal kedua di bawahnya, Bu. Maaf. Kasus Teta yang penggunaan teta not equal. not equal, data not equal. Itu pakai inner join atau pakai join aja biasa? Oh ini data itu pakai join aja nggak apa-apa. Di situ contohnya join kan ya di materi saya kasih contoh join. Iya itu kan not ini ya nggak apa-apa. Pakai inner join nggak apa-apa silahkan join aja kalau di situ join biar samaan. Silahkan nanti yang nomor 2 itu biar ini ya mau diseragamin juga nggak apa-apa. Ini jadi kalau yang nomor 2 itu keluarnya nanti ditampilkan semua nggak apa-apa atau ini dari ID kemudian ada sebentar. Yang kedua ya saya geser dulu. Yang kedua itu silahkan nanti dimunculkan ada ID, ada country name, kemudian ada country name English ya, kemudian country code itu semua kayaknya. Bentar. Country code, bentar ya teman-teman baterainya habis. Bentar. Ya. Bentar ya. Bentar ya. Bentar. Ini tadi samain ya. Jadi ada tadi sama di yang kedua ya. Teman-teman kita samain yang kedua di kasus 2. Itu yang ditampilin nanti ada ID, kemudian ada country name, kemudian country name English, country code. Nah, ini semua aja deh kayaknya ya. Select aja deh biar kelihatan deh teman-teman. Select all aja kayaknya. Biar kelihatan. Sama aja deh. Select all aja juga nggak apa-apa deh. Jadi terus atau kalau mau disebutin ya itu tadi ya kalau disebutin kan jadi sampai country code kemudian ada country name jadi langsung aja country name udah ya keluar di country name ya terakhir tadi saya listingnya iya sampai country name itu aja sih. Ntar ya teman-teman yang online.